Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya. Bu Lilis harap walaupun kalian di rumah, kalian tetap semangat untuk belajar ya. Nah, sekarang Bu Lilis ingin membagikan video untuk kalian. Pahami dulu, nanti ada tugas di situ ya. Nah, Tuhan itu menciptakan makhluk hidup. Itu ada berapa cah? Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan ya. Nah, manusia itu yang mengelola sumber daya, yang mengelola hewan dan tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan itu adalah sumber daya alam hayati, sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Kemarin di semester ganjil kemarin sudah diterangkan Bu Lilis antara sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kalau sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang akan terus ada selama tidak ada peristiwa yang membuat punah. Jadi tumbuhan dan hewan ini akan selalu ada di muka bumi ini asalkan kita tidak membuat mereka punah. Atau asalkan tidak ada peristiwa yang membuat mereka hilang. Mungkin nanti ada gempa bumi, banjir, longsor itu atau pengelolaan hewan tumbuhan yang tidak baik itu mengakibatkan tumbuhan dan hewan bisa punah. Nah, sekarang manfaat tumbuhan itu sendiri, satu, sebagai penyedia oksigen atau O2. Yang kedua, mencegah erosi. Yang ketiga, pelindung tanah yang miring agar tidak longsor. Jadi kalau ada tanah yang miring, di pinggir-pinggirnya ada tumbuhan yang besar-besar itu, akarnya itu mencengkeram tanah, jadi menahan agar tanah itu tidak longsor. Nah, yang D, menyerap karbon dioksida. Ini nanti dalam proses fotosintesis. Karena dalam proses fotosintesis tumbuhan itu membutuhkan CO2 atau karbon dioksida diproses yang akan menghasilkan O2 ini. Sudah jelas? Nah, sekarang untuk manfaat hewan dan tumbuhan sendiri, Bu Lilis bagi ada 4. Satu, sebagai sumber bahan pangan. Yang kedua, sebagai sumber bahan sandang atau pakaian. Yang ketiga, sebagai peralatan rumah tangga. Terus yang keempat, untuk proses kesehatan, untuk obat kesehatan. Nah, sekarang sumber bahan pangannya itu contohnya kalau hewan itu ada sapi, ada ayam, ada itik, ada kambing, ada kerbau. Jadi dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan, makanan. Yang tumbuhan itu bisa padi, jagung, sagu, itu sebagai bahan makanan. Sekarang yang kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian yang kita pakai ini. Yang kita pakai ini nanti kita bagi dua. Yang terbuat dari hewan sama yang terbuat dari tumbuhan. Kalau yang terbuat dari hewan itu ulat sutra. Nanti hasil kainnya namanya kain sutra. Halus, lembut. Nah, yang kedua itu bulu domba. Itu biasanya untuk baju-baju hangat. Nah, sekarang yang tumbuhan itu yang bisa kita pakai ini kapas dan nanti akhirnya menjadi kain katun. Nah, sekarang untuk peralatan rumah tangga itu contohnya bisa yang terbuat dari tumbuhan. Banyak sekali itu. Kayu, terutama kayu. Ada kayu jati, ada kayu mahoni, kayu meranti. Nah, untuk tumbuhan juga ada enceng gondok. Enceng gondok itu bisa dibuat peralatan-peralatan rumah tangga. Rotan itu juga bisa dibuat kursi. Nah, sekarang untuk kesehatan hewan, contoh hewan itu bisa juga cacing. Untuk apa Bu cacing? Kalau cacing itu bisa untuk mengobati penyakit tipes. Jadi kalau cacingnya diambil cacing, nanti diambil ekstraknya, dan itu untuk mengobati penyakit tipes, untuk mengobati ususnya. Nah, sekarang kadal itu untuk apa Bu? Kadal itu biasanya untuk penyakit kulit atau eksim. Nah, sekarang yang tumbuhan itu banyak ada kunyit, jahe, kencur, laos, dan biasanya itu nanti namanya apotik hidup karena bisa dijadikan untuk obat. Nah, sudah jelas nggih? Nah, kalau sudah jelas ini pemahamannya dipahami dulu. Kalau sudah,
Ada tugas untuk kalian. Kerjakan buku paket halaman 80 sampai 81. Kerjakan di buku tugasnya. Dan halaman 82 yang tumbuhan dan hewan yang ada di rumah. Kerjakan di buku tugasnya juga. Nanti malam Bu Lilis tunggu sampai jam 7 malam. Dijabri di nomornya Bu Lilis. Kalian bisa minta tolong atau minta bantu sama kakak, ibu, ayah di rumah nggih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.